Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi menjelang siang. Saya Bang Sigit dari Pendopo Balung Barak yang kebetulan saya ada di kantor. Ternyata tidak ada kegiatan sehingga saya mojok dan melakukan TikTok Live. Pemirsa, pertama kami mengucap syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, rezeki, kebahagiaan dari Allah Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih juga kepada Julpapat Limo Pancar saya, Julpapat Limo Pancar keluarga besar saya. Alhamdulillah, matur nuwun juga saya sampaikan kepada leluhur kami. Assalamualaikum Dan. Nah, dan mengucapkan terima kasih kepada kaki Tanyang ini dan yang ada di tanah Jawa dan semuanya yang telah diberikan tugas hak untuk melindungi kehidupan manusia termasuk saya. Pemirsa yang saya hormati, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang mengikuti TikTok saya. Jadi saya mohon dengan sabar lah mengikuti ini. Kemarin saya dengan panjang lebar sudah saya sampaikan tentang ganti nama yang berbasis gravitasi dan Hono Coroko. Pagi ini akan saya sampaikan tentang apa hubungan antara Hono Coroko dengan weton atau dengan hitungan weton. Di dalam kitab kami memang kita tidak fokus kepada weton, tetapi kitab ini hanya menghitung nama. Setiap huruf dalam nama itu mengandung energi. Oleh karena itu, setiap nama, apakah itu nama manusia, nama organisasi, nama bisnis, nama perkantoran, nama perguruan tinggi, itu semuanya bisa dihitung dalam artian energinya. Nah, untuk itu maka harus nama itu dimasukkan ke dalam Hono Coroko. Di situ dibedah lagi tentang huruf A, B, C, D sampai Z. Baru kemudian dihitung berapa nilai energinya. Ini karena masih azan, tunggu sebentar pemirsa biar azannya selesai dulu.
Oke, pemirsa, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi saya berhenti karena ada berkumandang azan maghrib di masjid kampus saya Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan kebetulan saya menjadi dosen di sana dan sudah sekitar hampir 35 sampai 40 tahun saya mengabdi di kampus Universitas Dr. Sutomo. Oleh karena itu, di dalam mempelajari, meneliti berbagai ilmu teknologi ataupun di teknologi, saya harus hati-hati dan harus masuk akal. Ada logikanya, ada ilmu budayanya, ada misterinya, dan ada goibnya, itu harus dipadukan. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa, teman-teman, saya mulai tersadar bahwa setiap manusia Jawa yang ada di tanah Jawa pasti mempunyai kelebihan-kelebihan, kekurangan. Tapi yang penting adalah pada saat kita memiliki kelebihan-kelebihan, mari kita amalkan kepada sesama. Kita bagikan ilmu bersama, kita bagikan kebahagiaan bersama, kita bagikan rezeki-rezeki kita kepada sesama. Karena di dalam falsafah para leluhur kita di tanah Jawa, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang diimin oleh kemajuan dan kemaslahatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita harus mengarah ke sana. Meskipun dari dulu Pancasila dan dasar-dasar negara ini terbangun, tercipta dari Hono Coroko. Oleh karena itu saya ingatkan kepada semua masyarakat, terutama adalah bangsa-bangsa kami, kaum suku kami Jawa yang hidup di tanah Jawa, jangan kalian melupakan sejarah dan warisan leluhur kita, milik kita sendiri yang harus kita jaga, kita lestarikan, yaitu Hono Coroko. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, apapun keadaan Anda, apapun keadaan saya, apapun posisi Anda, apapun posisi kita, tidak boleh melupakan satu, orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita.
kedua, jangan lupakan budaya adiluhung Jawa. Salah satunya adalah Hono Coroko atau aksara Jawa. Bagaimana bisa Coroko dan gravitasi bisa mengungkap nogodino seseorang, bisa mengungkap nogodino desa, bisa mengungkap nogodino perusahaan. Ya karena ini tetap menggunakan energi gravitasi tarik menarik antara langit dan bumi, dan di situ ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada bentuk-bentuk tidak hidup, gedung, ya, sekolahan, balai desa itu ada bentuk tidak hidup, tapi tetap di dalam ilmu kami bisa dihitung. Oleh karena itu, sekarang saya akan sampaikan kepada saudara semua bagaimana menghitung nogodino desa. Nogodino desa itu sebenarnya adalah di hari atau weton di mana saat itu desa ini mengalami situasi yang sangat dingin, sangat tenang, sangat tertidur, sehingga di saat itu tidak banyak rakyat desa yang melakukan melean, tidak banyak masyarakat di desa itu yang meronda, dan setiap orang di rumah-rumah sepertinya dia mengalami kantuk yang sangat berat sehingga tertidur semuanya. Dan di saat itu kalau orang yang tidak punya niat yang baik atau niat jelek, di saat hari, tanggal, bulan, dan tahun itu yang bersangkutan mendatangi desa itu, maka desa itu mengalami kayak kesuwungan, kekosongan. Lah itulah yang disebut dengan nogodino. Kelemahan desa itu, kelemahan kaki danyang desa itu, dan kelemahan sosok-sosok manusia yang tinggal di desa itu, namanya nogodino desa. Ini semuanya tidak lepas dari yang disebut dengan gravitasi, tidak lepas dari itu. Ada yang namanya ilmu gravitasi, ilmu energi, ilmu kuantum, ilmu bumi, dan yang terakhir adalah ilmu yang kemudian yang kami sebut dengan ilmu undang-undang sukmo. Undang-undang sukmo ini memang digunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan budaya dan adat Jawa, dan kami sering menggunakan undang-undang sukmo ini yang sangat luar biasa, karena faktanya ilmu ini kayak saya ucapkan di mana saya menginjak tanah Jawa dan terucap dengan doa ini, maka doa ini menjadi doa suwuk bagi masyarakat Jawa. Nah, undang-undang sukmo ini sebagai berikut. Undang-undang sukmo. Sukmoku jagat dewa batara, bumi geniani banyugang namani sora. Rasa sia wong sak jagat pramudita rasa marang ingsun saka gedhek, saka kerep, saka dengkul, saka dengkal, dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu suwuk ini tidak sembarangan, karena ini diwariskan oleh guru saya yang asmanipun yang Jiman atau yang Iteng, yang tinggalnya di lereng Gunung Kawi di Malang, dan beliau yang membimbing saya sampai hari ini. Saya mampu untuk menghitung orang, menghitung desa, menghitung
menghitung negara dari hanacaraka dan gravitasi. Itu yang sekarang saya gunakan, dan saya sekarang mencoba untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Jawa yang belum memahami ilmu ini, yang masih meremehkan ilmu ini, yang merendahkan ilmu ini, ilmu ganti nama ini sebenarnya luar biasa yang sudah digunakan oleh orang-orang dulu sampai dengan sekarang. Dan jika Anda melihat jejak digital, banyak sekali orang-orang mengganti nama sebelum pindah satu tempat untuk berjuang lebih baik lagi. Termasuk di sini adalah para artis-artis papan atas yang sekarang faktanya mereka tetap eksis dan langgeng menjadi artis seperti Inul Daratista Soimah. Ini nama-nama yang sudah ganti nama, dan memang mereka percaya sekali dengan ilmu ini. Alhamdulillah, Inul Daratista dan Soimah menjadi artis papan atas yang tidak tergoyahkan. Jadi ini adalah secara almiah, bukan menggunakan jimat, bukan menggunakan jin, bukan menggunakan kodam, tidak, tapi menggunakan ilmu pengetahuan yang disebut dengan gravitasi. Itu pemirsa yang saya sampaikan, dan mohon maaf ada yang bertanya kenapa Pak Romo pakai masker. Ya, saya pakai masker karena di sini banyak sekali dosen-dosen yang duduk di meja masing-masing dan melaksanakan tugas masing-masing supaya tidak terganggu. Maka saya pakai masker dan saya berucap tetap masuk ke dalam TikTok saya, tapi tidak terdengar di tetangga-tetangga dosen-dosen di Unitomo ini. Ini adalah ruangan teman-teman dosen kampus Unitomo Fakultas Pertanian. Di sinilah dosen-dosen pertanian Universitas Unitomo. Itulah pemirsa. Nah, saya ulangi lagi sih. Bagaimana mencari Nogodino desa? Maka nama desa ini harus tahu desanya apa. Misalnya desa Urang Agung Jedong, maka dimasukkan ke dalam hanacaraka, ketemu hitungan X. Kemudian desa itu mempunyai yang disebut dengan kecamatan. Dihitung lagi kecamatannya, setelah itu dimasukkan ke dalam hitungan hanacaraka dan muncul lagi sebuah nilai. Kemudian dihitung lagi mulai dari desa, kecamatan, dan keluar, itu akan dihitung lagi berapa jumlahnya, yaitu jumlah nama desa, nama kecamatan, nama kota. Kemudian di situ ada setiap desa pasti ada yang namanya punden. Nah, punden ini pasti ada namanya, seperti di Urang Agung Jedong itu pundennya bernama Eyang Condro Geni. Eyang Condro Geni itu akan bisa dihitung berapa nilai energinya Eyang Condro Geni, berapa nilai nama desanya yaitu Urang Agung Jedong, kemudian kecamatannya bisa dihitung, kotanya dihitung, dan itu dihitung jumlahkan dengan bumi dan langitnya, akan keluar nilai yang kemudian kalau ditabulasi akan terlihat, oh mungkin nilainya adalah noto atau sinio atau noto sinio lubo. Nah, itu akan kemudian katakan melihat posisi hari ini desa itu apa. Kalau misalnya desa itu posisinya adalah noto, jadi jangan sekali-kali kita masuk ke desa itu karena energinya sedang tinggi-tingginya. Hindari, dan kemudian kita menghitung lagi kapan desa ini masuk ke dalam kategori pandito. Mengapa kategori pandito? Karena pandito adalah
keadaan energi yang paling rendah, yang paling lemah. Nah, pada saat desa itu mengalami suasana pandito, itulah kesempatan Anda untuk datang ke desa itu. Pasti semuanya dalam keadaan tidak berdaya, capek, ngantuk, dan sebagainya, sehingga Anda dengan leluasan melakukan apapun di desa itu. Makanya itu istilahnya dengan Nogodino desa. Itu yang bisa saya sampaikan, ya satu-satu, pelan-pelan. Mungkin akan ada lagi judul tema-tema pertemuan TikTok kita. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini adalah TikTok dengan judul mencari Nogodino desa. Ya, mencari Nogodino. Kalau Anda sudah menguasai ilmu Onocoroko dan ilmu gravitasi dari kuantum, Anda dengan sangat leluasa dan sangat mudah untuk menghitung setiap orang, menghitung setiap desa, menghitung setiap kota, menghitung setiap kecamatan, menghitung setiap perusahaan, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya sampaikan kepada semuanya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi penambah ilmu pengetahuan atau perpustakaan Anda masing-masing, dan mudah-mudahan berguna, bermanfaat di dalam keilmuan, keibadahan, ketaatan pada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, semoga Anda semua berbahagia, semoga Anda semua sehat, dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akhiri, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.